Selamat pagi segenap jemaat GSK Bandung dimanapun saudara berada. Selamat Paskah. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun dunia porak-poranda, tetapi ini adalah kenyataan, realita dan realita sejarah yang setiap tahun kita khusus memperingatinya. Demikian juga hari ini, walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tapi di tempat masing-masing kita tetap dengan sukacita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai kebangkitan Yesus Kristus ini. Mari kita sebelumnya berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini kami tetap sehat, diberi kehidupan dan bahkan merayakan Paskah untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Kena tolong kami ya Tuhan untuk supaya mengerti apa makna kebangkitan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya khususnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam waktu ini dari awal sampai akhir di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membacakan suatu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus
dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kekristenan ada dua hal yang tidak terdapat di agama lain pun, di mana di setiap agama tidak ada yang terdapat hal ini, yaitu satu salib dan satu kubur kosong. Dan ini adalah pusat atau central point iman kepercayaan yang benar untuk seluruh manusia dan juga dasar iman kita sebagai orang Kristen. Anugerah yang ajaib dan Injil yang lengkap, yang sempurna. Karena salib itu melambangkan kematian dan dosa. Suatu alat untuk mengeksekusi orang berdosa yang telah divonis untuk hukum mati. Dan dia telah menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, dan upah dosa adalah maut. Demikian salib itu dikeluarkan, maka ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan telah dinyatakan. Dan kemudian dunia ini seperti suatu kubur yang kosong. Karena di mata Allah dunia ini penuh kejahatan dan kekotoran. Di bawah kolong langit, di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya adalah kesia-siaan. Segala sesuatu yang di bumi ini akan berlalu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa tertinggal terus. Tidak ada sesuatu yang tidak rusak sampai kekal. Dan tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kudus, yang benar-benar suci. Manusia telah mati di dalam dosanya. Walaupun di dunia ini masih hidup, akan tetapi seperti suatu mayat yang hidup yang berjalan. Sama dengan orang mati karena sudah mati rohani. Oleh sebab itu dikatakan bahwa dunia ini adalah kubur yang kosong. Seperti Yesus telah menegur orang Farisi, kalian atau kamu adalah kubur yang dilabur, dari luarnya begitu indah, tetapi di dalamnya penuh dengan segala tulang belulang orang mati. Saudara sekalian, dunia ini gelap dan kotor, tidak benar. Inilah sesuatu yang betul-betul adalah keadaan dunia ini. Oleh sebab itu salib dan kubur kosong itu bagi dunia yang tidak percaya adalah suatu tantangan yang serius dan suatu pengumuman yang juga berat. Tetapi bagi orang yang percaya adalah kuasa Allah yang telah ditunjukkan kepada manusia, yaitu penyelamatan yang ajaib, anugerah yang luar biasa, dan Injil yang lengkap, yang sempurna.
Oleh sebab itu ketika kita menyatakan syukur kita dan pujian kita dan juga ibadah kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah yang mengasihi kita ini telah datang kala menjadi manusia ke bumi ini. Dan mati karena dosa kita. Mati di kayu salib. Dia telah mengalami, menerima penderitaan yang paling besar dan hukuman yang paling berat. Dia, Yesus Kristus yang sebetulnya tidak berdosa, tapi menggantikan kita orang yang berdosa untuk dihukum mati. Dia telah mencucurkan darahnya yang tidak ternilai, yang kudus itu, menyucikan dosa-dosa kita. Sehingga kita hari ini dengan iman yang simpel, kita bisa menerima anugerah keselamatan. Disebut orang yang benar dan disebut anak Allah. Saudara sekalian, kubur yang kosong juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah tidak ada di dalam kubur. Dia benar-benar sudah mati di kayu salib dan ditaruh di dalam kubur 3 hari 3 malam. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Yang hari ini pada 2000-an tahun yang lalu Yesus bangkit dan keluar dari kubur. Menggenapi rencana penyelamatan Allah. Dan membawakan kepada manusia Injil keselamatan, Injil anugerah. Dan konten atau Injil itu atau konten keselamatan itu, kalau hanya sebuah salib itu tidak cukup. Harus ditambah dengan sebuah kubur yang kosong. Karena salib melambangkan kematian. Dan kematian ini hanya menyelesaikan dosa manusia. Nah, kalau misalnya kubur itu tidak kosong, tidak bangkit orang yang di dalamnya itu, maka keselamatan yang kita terima itu tidak lengkap, tidak sempurna. Karena bagaimana kita bisa hidup tidak berdosa, mengalahkan dosa. Dan itu harus bersandar kepada Tuhan yang telah bangkit dari mati, yaitu kuasa kebangkitannya. Dan dia telah membawakan kuasa kebangkitan dan Injil yang sempurna. Untuk supaya kita bisa mengalahkan kuasa dosa. Sehingga kita tidak berdosa lagi. Sekali lagi ini menyatakan bahwa Injil yang sempurna adalah terdiri dari satu salib di atas bukit Golgota dan satu kubur kosong yang masih ada di Yerusalem. Dan sekali lagi ini adalah pusat atau dasar iman kepercayaan kita orang yang percaya dan juga dasar pemberitaan Injil yang benar. Dan juga kita sekarang sudah mendapat anugerah keselamatan yang sempurna. Saudara sekalian, memperingati kebangkitan Yesus Kristus bukanlah seharusnya 1 tahun 1 kali saja. Tetapi setiap hari Minggu, hari pertama dari 7 hari, untuk memperingati kebangkitan Kristus. Dan karena hari ini adalah yang telah dihitung dengan cermat, telah diriset, telah diteliti oleh dari gereja yang mula-mula. Dan mengetahui jelas bahwa hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari mati. Dia keluar dari kubur. Oleh sebab itu kita setiap minggu perlu memperingatinya. Sekalian, kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu makna yang sangat dalam untuk serentetan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus tidak bangkit,
maka tidak ada artinya Yesus lahir di dunia ini. Dan kehidupannya pun tidak ada artinya. Dan kematiannya pun tidak ada artinya. Dan dia tidak akan datang kedua kalinya. Karena kalau dia tidak bangkit, bagaimana dia bisa naik ke surga? Bagaimana dia bisa turun kembali? Datang kembali maksudnya. Dan bagaimana Roh Kudus bisa turun? Semua ini kalau Yesus tidak bangkit, semua tidak ada artinya. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah apa yang kami sampaikan dan sia-sialah kepercayaan kamu. Ya tentu saja. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti dia sekarang masih terbaring, dikubur di Palestina di sana. Yang berarti bahwa Yesus sama dengan semua orang. Mati ya matilah. Nah, kalau begitu, buat apa kita minta tolong, minta berkatnya dari orang yang sudah mati? Dia juga sudah mati. Ngapain kita minta kepada dia? Mana mungkin dia bisa mendengar doa-doa kita atau seruan kita. Dan untuk apa kita minta kepada orang mati? Tapi saudara sekalian, puji Tuhan. Allah telah meninggalkan Alkitab bagi kita. Membuktikan Yesus adalah sudah dibangkitkan. Roh Kudus bekerja. Dan juga pengalaman semua kesaksian-kesaksian hidup dari orang-orang kudus dari awal-awal dari gereja semula. Dan membuktikan bahwa memang Yesus Kristus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Karena berhubung waktu, saya juga tidak bisa memberikan contoh-contoh yang lain untuk membuktikan Yesus Kristus mati. Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Bukan saja membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia telah memenangkan maut. Dan juga itu memberi pengharapan kepada kita. Hidup yang baru dan juga pengharapan untuk dibangkitkan seperti Yesus Kristus. Asal kita mau percaya kepadanya, menerima dia sebagai juru selamat dan menerima hidup yang dia berikan kepada kita. Dia akan dengan senang hati memberikannya kepada kita. Saudara sekalian, Yesus telah bangkit. Apa baiknya untuk kita atau membawakan apa kepada kita? Yang pertama, saudara sekalian, memberikan kepada kita sukacita rohani. Yang pertama, yaitu telah memberikan hidup baru kepada orang yang percaya. Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57 dan Wahyu 1 ayat 8. Dia telah membuka jalan baru bagi orang-orang percaya. Seperti Petrus mengatakan dalam 1 Petrus ayat 3. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yang kedua, saudara sekalian, sukacita rohani itu adalah setiap orang yang percaya juga di kemudian hari akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 23 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang ketiga, sukacita rohani. Yaitu ketika Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dia mengatakan kuasa Allah yang besar. Itu bukan menunjuk pada kuasa ketika dia menciptakan alam semesta. Tetapi menunjuk kepada kuasa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari mati. Yang kita percaya bahwa kuasa yang begitu besar dinyatakan oleh Allah ketika dia membangkitkan Yesus
Kristus dari kematiannya. Dan neraka kuasanya telah dihancurkan pada saat itu. Dan tidak bisa menahan Yesus Kristus dari kebangkitan. Karena Allah telah mengulurkan tangannya dengan yang maha kuasa itu, membebaskan penderitaan kematian. Dan membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Inilah kuasa yang paling besar di dunia ini yang dinyatakan oleh Allah. Saudara sekalian, Allah dengan kuasa yang besar membangkitkan Yesus Kristus juga bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam tubuh kita untuk bisa mempunyai hidup atau kuasa kebangkitan, hidup dalam kemenangan atas dosa. Apa yang dikatakan Paulus kepada kita orang yang percaya, yaitu kuasa yang begitu besar dari Allah yang disalurkan kepada Yesus Kristus membangkitkan dia dari mati itu juga akan memberikan kita kuasa kebangkitan itu untuk supaya kita hidup suci di hadapan Allah. Kalau Allah dengan kuasanya memasukkan kuasa itu ke dalam seorang yang sudah mati, yaitu anaknya yang sudah menjadi mayat, yang sudah mendingin di dalam kubur. Demikian juga dengan kuasa itu dia memberikan kepada kita kuasa kebangkitan yang panas ke dalam hati kita untuk merubah kehidupan kita menjadi baik, menjadi benar di hadapan Allah dan bisa memenangkan dosa. Kuasa Allah, kuasa kebangkitan itu sangat efektif bagi kita kalau kita mau. Tapi saudara sekalian, masalahnya banyak orang yang mengatakan, aku memang ini tabiatku adalah diturunkan dari ayahku. Tabiat yang jelek, dia tidak senang bergaul dengan orang lain. Dan kalau ada sesuatu yang tidak benar, dia marah-marah memaki orang. Nah, tabiat itu saya menerimanya dari ayahku. Jadi beginilah keadaanku sekarang ini. Atau ada orang yang mengatakan, aku memang di keluargaku begini semuanya. Selalu ingin benar saja. Dan memang benar. Ada juga yang mengatakan, kita semua kan masing-masing ada kelemahan. Kau ada kelemahan, aku juga ada kelemahan. Kau tahu bahwa kita adalah manusia biasa. Kita tidak luput dari kesalahan. Saudara sekalian, ini adalah dalih dari setiap orang yang tidak mau berubah. Dan kebohongan ini terus menutupi sebetulnya kuasa kebangkitan sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita terus tidak mau berubah, tidak mengandalkan kuasa kebangkitan, maka kita akan terus berdosa. Seharusnya kita mengesampingkan segala keegoisan kita. Dan kita harus, waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus belajar seperti Paulus. Dan dia tahu bahwa kuasa kebangkitan itu merubah hidup kita. Dan kita harus mau mengesampingkan atau menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Dan kuasa yang kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk melakukan pekerjaannya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Begitu hebat, begitu luar biasanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa Allah. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mau, mudah saja virus corona itu dimatikan dalam sekejap saja. Tapi Tuhan masih mengizinkan sampai saat ini. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Rencana yang terbaik dari Tuhan untuk dunia ini. Tapi kita melihat mungkin banyak orang yang akan bertobat. Mungkin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Allah sejati, sebagai juru selamat satu-satunya. Ya, kita hanya memohon belas kasihan kepada Allah. Dengan kuasa kebangkitannya, dia juga
menolong kita untuk membasmi semua virus-virus yang mematikan itu dengan secepatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan telah menepati janji-Mu yang dari semula dulu ya Tuhan. Kalau Engkau akan mengutus orang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Yaitu pada 2000-an tahun yang lalu. Tuhan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang menjadi juru selamat dunia ini. Semua orang yang percaya akan mendapat keselamatan ini. Dan kuasa-Mu ya Allah telah dinyatakan membangkitkan Yesus Kristus yang sudah mati. Dan kuasa kebangkitan ini ya Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami untuk bisa kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup mengalahkan dosa. Bapa di surga, terima kasih Kau Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk dapat mengenal Yesus, untuk bisa percaya kepada Yesus. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, begitu banyak orang di luar sana yang belum mengenal tentang Yesus Kristus ini. Kiranya Tuhan belas kasihan bila mereka kesempatan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Dan juga kiranya biar melalui peristiwa virus corona COVID-19 ini, banyak orang yang melihat Yesus Kristus dan berlutut di hadapan-Mu untuk bertobat. Bapa, Tuhan belas kasihan kepada manusia di bumi ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bapa di surga, hanya Engkau yang dapat menolong kami. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan menolong untuk secepatnya Tuhan membasmi semua virus-virus ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong para dokter, para medis, para mereka relawan, para suster yang merawat orang-orang yang sakit. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan melindungi keluarga-keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga menolong ya Tuhan, mereka yang terinfeksi virus ini secepatnya bisa sembuh kembali. Bapa di surga, yang juga tolong setiap kami yang sudah percaya kepada-Mu ya Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk memberitakan kabar baik ini, dan juga dengan kuasa kebangkitan yang kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur berdoa. Amin.